langsung saja kita bahas soal nomor 1. Ciri-ciri tumbuhan di Indonesia bagian barat dengan iklim AF adalah, sebelumnya kita akan bahas apa yang dimaksud dengan iklim AF. Nah, berdasarkan iklim Köppen, iklim ini dibagi menjadi 3, yaitu AF, AM, dan AW. Yang dimaksud dengan iklim AF adalah merupakan daerah tipe F pada bulan terkering. Ciri-ciri dari iklim AF ini, curah hujan rata-rata lebih dari 60 mm. Daerah ini banyak memiliki hutan-hutan yang lebat dan terdapat di beberapa daerah Indonesia, seperti Sumatera dan Kalimantan. Kemudian yang kedua ada namanya AM, merupakan daerah peralihan yang mana jumlah hujan ketika bulan basah dapat mengimbangi kekurangan hujan pada bulan kering. Daerah ini juga masih terdapat hutan-hutan yang cukup lebat dan persebarannya antara lain wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kemudian yang ketiga ada namanya AW, merupakan wilayah yang mempunyai musim kering yang panjang. Jumlah hujan pada bulan basah tidak akan mampu mengimbangi kekurangan hujan ketika bulan kering. Tidak banyak vegetasi yang bisa tumbuh di tempat seperti ini. Beberapa tanaman yang tumbuh seperti rumput, pepohonan yang jarang, dan persebarannya antara lain di Nusa Tenggara dan Madura. Jadi jawabannya adalah C, didominasi pohon berdaun lebat. Langsung kita bahas nomor 2. Afrika bagian selatan terdiri dari 5 negara. Dilihat dari aspek pendapatan per kapita dan pendidikan yang mendekati posisi pertama dari 5 negara berikut adalah, kita akan bahas 5 negara pendapatan per kapita tertinggi di Afrika. Yang pertama, Guinea Equatorial dengan pendapatan $30.200 per tahun. Kemudian yang kedua, Botswana dengan pendapatan $15.800. Kemudian ada negara Gabon, yang keempat Libya, dan yang kelima Mauritius. Jadi jawabannya adalah A, Botswana. Langsung kita bahas lagi nomor 3. Mengapa suatu wilayah yang sebelumnya memiliki potensi sumber daya cukup dapat berubah menjadi wilayah yang terancam kekeringan? Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah A, kemampuan menyimpan air menurun dan penggunaan air berlebihan. Nomor 4, karakteristik hewan yang termasuk golongan fauna Australia adalah nomor. Karakteristik hewan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat. Fauna dengan persebaran di bagian Indonesia Barat atau tipe asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah Indonesia seperti gajah, macan, tapir, badak bercula 1, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orangutan, monyet, bekantan, dan lain-lain. Di samping persebaran mamalia di wilayah Indonesia ini, banyak pula ditemui reptil seperti ular, buaya, dan terenggiling. Berbagai jenis persebaran burung yang dapat ditemui seperti burung hantu, gagak jalak, elang merak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Berbagai macam ikan air tawar seperti pisut, sejenis lumba-lumba sungai Mahakam dapat ditemui di wilayah Indonesia. Yang kedua, wilayah Indonesia Tengah atau peralihan Indonesia. Fauna dengan persebaran di Indonesia Tengah merupakan tipe peralihan Austral-Asiatik. Wilayah fauna Indonesia Tengah disebut pula wilayah fauna Kepulauan Ules, mencakup Sulawesi, Maluku Timur, Tengah, Tenggara. Jadi jawabannya adalah, kita langsung ke jawabannya. Karakteristiknya itu adalah 1, 4, dan 5. Jawabannya adalah B. Nomor 5, mengapa suatu wilayah yang sebelumnya memiliki potensi sumber daya cukup dapat berubah menjadi wilayah yang terancam kekeringan? Jawabannya adalah E, penguapan air semakin meningkat dan cadangan air semakin menurun. Nomor 6, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN telah melakukan kerjasama dalam sektor industri. Tipe industri yang dibangun dan dikembangkan melalui kerjasama ASEAN di Indonesia adalah, jawabannya adalah D, pupuk urea dan pertanian. 7, lokasi pusat perdagangan sebaiknya dekat dengan permukiman penduduk karena biaya transportasi yang mahal akibat jarak yang jauh akan berdampak pada harga-harga barang mahal. Nomor 8, tujuan konservasi pada lahan miring yang dilakukan melalui sengkenan adalah untuk, yang dimaksud dengan sengkenan itu adalah lahan-lahan berteras miring. Jawabannya adalah 1 dan 3, menghambat aliran air, 3, menghambat laju erosi. 9, sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Permasalahan lingkungan yang timbul di Pulau Jawa adalah permasalahan lingkungan. Ini berbicara permasalahan lingkungan. Jawabannya adalah B, penurunan produktivitas pertanian. Nomor 10, parameter dasar yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan ibu hamil menggunakan, jawabannya adalah C,
angka kematian material. Yang dimaksud dengan angka kematian material adalah jumlah kematian ibu akibat proses kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Oke, jelas jawabannya adalah C, angka kematian material. Nomor 11. Kenampakan objek pada peta berskala lebih detail dibanding dengan objek yang digambarkan pada peta berskala kecil. Benar, ya. Sebab peta rupa bumi di Indonesia merupakan salah satu contoh peta berskala besar. Oke, benar tidak berhubungan. B. Nomor 12. Lempengan tektonik Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik bergerak membentuk subduksi yang menghasilkan palung di antara dua tumpukan tersebut. Oke, benar. Sebab lempeng Indo-Australia dan Pasifik yang bertumbukan menghasilkan rangkaian gunung api Sulawesi dan utara Papua. Jawabannya adalah A, benar-benar berhubungan. Nomor 13. Apa upaya yang harus dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk Indonesia yang masih tetap tinggi? Oke, untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk Indonesia yang masih tinggi adalah 1. Meningkatkan usia wajib belajar. Dengan usia wajib belajar, maka seseorang akan lama untuk menikah sehingga akan menekan pertumbuhan penduduk Indonesia. 3. Mendorong partisipasi wanita di ranah publik. Jadi semakin banyak partisipasi wanita di ranah publik, maka akan mengakibatkan semakin lama seseorang untuk menikah. Jadi jawabannya adalah B, 1 dan 3. Musim dingin dari bulan Februari sampai bulan April di wilayah Amerika Serikat akan terjadi sepanjang masa sana, ya. Sebab pancaran sinar matahari yang diterima oleh Amerika Serikat dari bulan Februari sampai dengan bulan April mencapai titik terendah. Oke, ini jawabannya adalah salah. E. 15. Beberapa wilayah pedesaan di daerah Yogyakarta mengalami gejala depopulasi yang ditandai dengan ciri. Nah, yang dimaksud dengan depopulasi adalah penurunan jumlah penduduk. Di Yogyakarta itu terjadi akibat peningkatan mortalitas bayi. A. Nomor 16. Salah satu ciri negara maju dan berkembang adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Benar? Sebab Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok memiliki kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. Oke, jawabannya adalah B, benar-benar tidak berhubungan. 17. Pemanasan global atau global warming secara tidak langsung mengakibatkan rawan pangan bagi manusia karena C. Tidak terprediksinya musim sehingga masa panen terganggu. Ini berbicara tentang rawan pangan. Nomor 18. Masalah sumber alam adalah penyebarannya yang tidak merata, baik jenis maupun jumlah, dan nilai kegunaannya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan dan teknologi. Benar? Sebab barang tambang merupakan sumber alam yang terikat pada lokasi dan dapat menjadi sumber data potensial atau aktual tergantung pada pemanfaatannya. Oke, jawabannya adalah A, benar-benar berhubungan. 19. Apa tujuan pemanfaatan citra multitemporal dalam aplikasi penginderaan jauh pada fenomena geografis? Oke, citra multitemporal adalah citra yang diambil dari waktu ke waktu. Jawabannya adalah A, menganalisis perubahan objek muka bumi. Oke, nomor 20. Bukti bahwa benua yang saat ini ada di permukaan bumi berasal dari Pangea yang mengalami besar adalah, ini sudah pernah kita bahas, jawabannya adalah C, adanya pergerakan lempeng pulau Greenland menjauhi Eropa. 21. Jika sebuah peta berskala 1/10.000 diperkecil menjadi skala 1/50.000, pernyataan yang benar adalah E. Jaraknya tentu saja berubah, yaitu E, jarak di dalam peta menjadi lebih pendek. Nomor 22. Apa keuntungan Indonesia sebagai negara kepulauan? Keuntungan Indonesia sebagai negara kepulauan adalah B, wilayah laut lebih luas sehingga memperdaya laut melimpah. Oke, nomor 23. Berkurangnya kandungan oksigen udara di kota disebabkan berkurangnya keanekaragaman jenis flora di kota. Sebab keterbatasan ruang terbuka hijau akibat perluasan permukiman menyebabkan sumber penghasil oksigen di kota semakin berkurang. Jadi jawabannya adalah A, benar-benar berhubungan. 24. Pernyataan berikut yang merupakan faktor-faktor pronatalitas adalah yang mendukung kelahiran. Oke, 1. Kawin usia muda.
2. Rendahnya tingkat kesehatan bayi. Jaminan untuk hari tua yang merawat. Itu nomor 4, adanya pembatasan tunjangan anak bagi pegawai itu adalah anti mortalitas. 5. Adanya ketentuan batas umur menikah, itu juga merupakan anti mortalitas. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah D, 1, 2, dan 3. Sebenarnya 2, rendahnya tingkat kesehatan bayi bukan merupakan faktor, tapi yang ini 4 dan 12 sudah sangat jelas salah. 25. Mengapa tanah liat clay pada lahan pertanian banyak digunakan untuk membuat barang kerajinan gerabah? Oke, jadi jawabannya adalah E, kandungan zatnya. Itu nomor 6. Faktor apa yang menyebabkan pantai selatan Indonesia lebih banyak mengalami abrasi daripada agresi? C, kekuatan dan intensitas gelombang. Oke, nomor 27. Industri tembikar gerabah di berbagai tempat di Pulau Jawa mengalami penurunan setiap tahun, baik dilihat dari jumlah unit produksi maupun penyerapan tenaga kerja karena terdesak oleh industri kaca keramik. Analisis keruangan yang tepat untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah 1. Distribusi keruangan, 2. Pola keruangan, 3. Proses keruangan, 4. Struktur keruangan. Oke, jawabannya semua benar. E. 28. Apa dampak lingkungan pemanfaatan energi panas bumi untuk tenaga listrik? Oke, dampaknya itu adalah kerusakan lahan akibat operasi pabrik. C. 29. Letusan Gunung Sinabung dan Gunung Lokon yang dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan adalah. Oke, ini berbicara tentang dampak positif. Jawabannya adalah D. Produktivitas pertanian meningkat tajam pasca 5 tahun letusan. 30. Apa tujuan petani melakukan pembajakan tanah sebelum melakukan penanaman? Tujuannya adalah C. Memperbaiki struktur tanah. Nomor 31. Mengapa pada saat persemaian tanaman dibutuhkan struktur tanah remah? Tanah remah itu adalah tanah yang gembur dan agak gampang untuk ditanami. E. Mempermudah pertumbuhan akar dan pertukaran udara. Nomor 32. Faktor fisik yang mempengaruhi persebaran flora di muka bumi adalah ini faktor fisik. Oke, jawabannya adalah elevasi, iklim, dan tanah. B. Nah, sini soalnya ya. Nomor 33. Perubahan nama dari masyarakat ekonomi Eropa menjadi masyarakat ekonomi dan akhirnya menjadi Uni Eropa menunjukkan kerjasama yang semakin luas. Sebab persamaan dan perbedaan wilayah melatar belakang terjadinya kerjasama antar negara. Jawabannya adalah A, benar-benar berhubungan. 34. Salah satu faktor yang mempengaruhi sifat kimia air tanah adalah batuan penyusun akuifer. Sebab di dalam akuifer terjadi reaksi hidrokimia yang melarutkan mineral-mineral mudah terlarut. Oke, jawabannya adalah A, benar-benar berhubungan. 35. Lapisan ozon di stratosfer bagian bawah mempunyai peran sangat penting bagi manusia, yaitu 1. Berlangsungnya proses cuaca. 3. Penyerapan sinar ultraviolet. Jawabannya adalah 1 dan 3. B. 36. Apa tujuan pemanfaatan citra multitemporal dalam aplikasi pengambilan jauh pada fenomena geografis? Ini tadi sudah ada nampaknya ini. Jawabannya adalah E. Menganalisis perubahan objek. Nomor 37. Bagaimana cara mengendalikan pendangkalan sungai waduk secara ekologis? Ini secara ekologis berarti secara lingkungan. Jawabannya adalah menurunkan tingkat erosi di kawasan hijau. Nomor 38. Andesit banyak digunakan untuk bahan ornamen karena tekstur permukaannya halus. Hal ini disebabkan batuan tersebut terbentuk oleh, jawabannya adalah D saja. 4. Magma yang membeku di permukaan bumi. 39. Negara yang tergolong maju dalam penerapan teknologi pertanian di kawasan Asia Tenggara adalah Thailand dan Brunei Darussalam. Benar, sebab 90% wilayah pertanian Thailand merupakan daratan aluvial. Salah, bukan 90%. Binatang besar seperti macan, kera, tapir, dan banteng membutuhkan habitat hutan lebat seperti di Indonesia bagian timur. Salah, ini bagian barat. Sebab Indonesia bagian timur beriklim AF sehingga membutuhkan tumbuhan
sehingga memungkinkan tumbuh hutan hujan tropis dan menopang kehidupan berbagai jenis binatang. Salah, ini tadi sudah kita bahas, ini di bagian barat. Jawabannya adalah E. Oke, selamat berjuang adik-adik. Jangan lupa like, subscribe. Bagi adik-adik yang sudah subscribe, kakak doakan semoga lulus di SBMPTN. Terima kasih, selamat berjumpa kembali.